Halo Bedikers, siapa nih yang suka keluar kota atau keluar negeri untuk liburan atau pekerjaan? Semuanya bisa dilakukan dengan menumpangi pesawat terbang yang ada di bandara-bandara daerah kalian. Oleh karena itu, pemerintahan era Jokowi memasifkan pembangunan bandar udara agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan negara. Namun, bandara-bandara berikut ini bukannya menguntungkan, malah membuat kerugian hingga triliunan rupiah. Bandara apa saja? Mari kita bongkar. Mari kita awali dengan Bandara Yogyakarta International Airport. Bandara ini berlokasi di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Memiliki luas hingga mencapai 600 hektar dan terdapat terminal rute domestik maupun internasional yang luasnya mencapai 210.000 meter persegi. Ironis memang melihat bandara sekeren ini masuk ke dalam daftar bandara yang bikin rugi negara. Melihat kapasitasnya yang mampu menampung 20 hingga 24 juta penumpang per tahun. Awalnya, bandara ini dibuat dengan harapan dapat meningkatkan konektivitas udara dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Yogyakarta serta masyarakat Pulau Jawa bagian selatan, serta mampu menjadikan kota Yogyakarta menjadi kota pariwisata yang banyak dikunjungi tak hanya warga tapi juga turis dari berbagai negara. Bandara Yogyakarta International Airport ini mulai dibangun pada tahun 2017 setelah Presiden Joko Widodo melakukan prosesi yang bernama Babat Alas Naung Krida, yang berarti membuka, membersihkan, merapikan, dan menata lahan di Kabupaten Kulon Progo dengan menghabiskan anggaran hingga mencapai 11,3 triliun rupiah. Menariknya, proses pembangunan Yogyakarta International Airport hanya memakan waktu 20 bulan saja. Hingga di tahun 2020, bandara ini mulai beroperasi dan diresmikan pada 28 Agustus 2020 oleh Presiden Joko Widodo dengan desain bangunan yang megah dan terlihat lebih modern. Bandara ini tentunya memiliki fasilitas yang canggih seperti area lepas landas yang memiliki luas 3.250 meter. Dilengkapi dengan jalur kereta api yang menghubungkan bandara ini dengan stasiun Tugu Yogyakarta, gedung parkir yang dapat menampung 4.900 kendaraan roda 2 dan 1.230 kendaraan roda 4, serta lahan parkir non-outdoor yang menampung 61 bus dan 402 kendaraan roda 4. Yang lebih canggihnya, bandara ini memiliki sistem terpadu peringatan dini gempa, tsunami, dan cuaca ekstrim, sehingga penumpang dapat melakukan perjalanan udara dengan nyaman dan aman. Tapi bukannya untung, malah buntung. Pepatah inilah yang patut disematkan pada Yogyakarta International Airport untuk saat ini. Bagaimana tidak, setelah beroperasi kurang lebih 2 tahun, bandara ini hanya mampu mendatangkan 1,2 juta penumpang per tahun. Akan sangat jauh dari target awal yaitu 10 juta penumpang. Akibatnya angka kerugian yang dialami PT Angkasa Pura selaku pihak pengembang mencapai lebih dari 200 miliar rupiah per bulan. Belum lagi beban hutang sebesar 35 triliun rupiah, serta sebagian besar pegawai bandara yang terpaksa di PHK. Kalau kondisinya sudah separah ini, kira-kira solusinya bagaimana nih Bedigers? Nah, beralih ke kisah bandara yang lain, tahun lalu Bandara Jenderal Besar Sudirman mulai beroperasi, tepatnya 1 Juni 2021. Bandara yang merupakan bekas pangkalan udara militer ini dibangun di daerah Purbalingga, Jawa Tengah. Rencananya akan menjadi kebanggaan dan meningkatkan perekonomian masyarakat Jawa Tengah, khususnya Purbalingga, dan membangun konektivitas dengan 5 kabupaten di sekitarnya, seperti Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap, Banyumas, dan Kebumen. Peresmian proyek pembangunan Bandara Jenderal Besar Sudirman disahkan tanggal 23 April 2018 oleh Presiden Joko Widodo. Proses pengerjaan menghabiskan waktu kurang lebih 2 tahun, hingga berhasil rampung pada 31 Maret 2021. Meskipun dikategorikan belum selesai dalam proses pembangunannya, namun bandara ini sudah bisa mulai beroperasi dengan melayani rute penerbangan ke Jakarta dan Surabaya. Biaya untuk membangun bandara kebanggaan masyarakat Purbalingga ini mencapai 500 miliar rupiah, yang berasal dari investasi yang digelontorkan oleh Angkasa Pura II. Bandara ini juga memiliki banyak fasilitas yang memadai. Salah satunya terdapat landasan pacu yang jaraknya mencapai 1.600 meter dengan lebarnya mencapai 30 meter. Tak hanya itu, bangunan bandaranya sendiri memiliki luas 20 x 20 meter yang memiliki daya tampung hingga 300.000 penumpang per tahunnya. Celakanya setelah beberapa bulan beroperasi, atau tepatnya pada bulan September hingga Oktober tahun lalu, Bandara Jenderal Besar Sudirman justru sepi penumpang dan tak ada satupun maskapai penerbangan yang beroperasi di bandara ini.
Hingga saat ini hanya maskapai penerbangan Citylink yang beroperasi dengan rute Jakarta-Purbalingga dan Purbalingga-Surabaya. Hal ini disebabkan karena pandemi COVID-19 yang tak kunjung reda dan kurangnya permintaan dari daerah-daerah sekitar menyebabkan kerugian besar menghantui bandara ini. Hal ini menyebabkan pihak Angkasa Pura menunda pengembangan Bandara Jenderal Besar Sudirman. Wah, miris banget ya. Dari Jawa Tengah, kita beranjak ke Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat, khususnya warga Majalengka, patut berbangga karena terdapat bandar udara untuk melakukan perjalanan udara bernama Bandar Udara Kertajati. Bandara ini dibangun di atas lahan seluas 1.800 hektar di daerah Kabupaten Majalengka atau sekitar 68 km dari kota Bandung dan diharapkan dapat mempermudah proses transportasi masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di Majalengka. Bandar Udara Kertajati memiliki kapasitas yang mampu menampung 29 juta penumpang per tahunnya. Fasilitasnya juga tak diragukan lagi, memiliki lahan landasan pacu seluas 2.500 meter dengan lebar 60 meter. Terdapat 22 lahan parkir yang terdiri dari 4 lahan parkir untuk pesawat yang berukuran lebar dan 18 lahan parkir untuk pesawat yang berukuran sedang. Juga terdapat 6 unit kendaraan yang berfungsi pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran serta terdapat gudang kargo domestik yang luasnya mencapai 2.240 meter persegi yang dioperasikan oleh Angkasa Pura. Serta masih banyak lagi fasilitas lainnya yang mampu menunjang keberangkatan penumpang. Meski sudah mendapat izin pembangunan pada tahun 2005, nyatanya bandara ini mulai dibangun pada tahun 2014 karena beberapa kendala. Proses pembangunannya pun merupakan hasil kerjasama antara BUMN dan BUMD dengan menghabiskan anggaran sebesar 2,6 triliun rupiah yang berasal dari APBN. Rinciannya, kemitraan swasta dari Pemprov Jawa Barat dan Angkasa Pura II sebanyak 70%. Dan 30% lainnya berasal dari PT BIJB melalui pinjaman dari Bank Syariah. Hingga di tahun 2017, proyek pembangunan Bandara Kertajati selesai dan resmi beroperasi pada tanggal 24 Mei 2018. Menjadikan bandara ini sebagai bandar udara kedua terbesar di Indonesia setelah Bandara Udara Soekarno-Hatta. Namun operasi Bandar Udara Kertajati tak berjalan sesuai ekspektasi. Pada tahun pertamanya, bandara ini hanya kedatangan 35.000 penumpang, jauh lebih sedikit dari target 5 juta penumpang per tahun, atau hanya 30% dari jumlah penumpang yang diharapkan. Tak hanya itu, satu persatu maskapai penerbangan enggan untuk beroperasi di bandara ini, sehingga mengalami kerugian yang cukup besar. Bandara ini hanya memperoleh 10% pendapatan dari biaya operasional yang mencapai 6 miliar. Dan hingga saat ini, Bandara Kertajati dikategorikan sebagai bandara yang masih sepi sampai bandara ini hanya difungsikan sebagai tempat bengkel pesawat.